Jadi sekarang dia melacak media sosial itu tujuannya buat apa? Kalau sebatas mengkonfirmasi itu nggak ada masalah. Nggak harus juga kita cari, wah OJK mengizinkan bla bla segala macam. OJK memang mengizinkan. Akses kamera diizinkan, akses mikrofon diizinkan, akses lokasi diizinkan. Ya. Tapi walaupun OJK mengatur 3 hal ini, ya, ini kan sudah ditetapkan nih. Pinjol boleh akses kamera, pinjol boleh akses mikrofon, pinjol boleh akses lokasi. Tapi OJK tidak melakukan penyelidikan lagi dalam hal ini. Padahal di dalam akses kamera bisa untuk akses galeri. Di dalam akses mikrofon bisa untuk akses data kontak. Di dalam akses lokasi bisa untuk akses data yang lain-lain lagi. OJK tidak melakukan penyelidikan dalam hal ini. Ya, disinilah terletak dari penutupan satu permasalahan itu. Ya, OJK kan konfirmasi tuh, kalau ada pinjol legal yang mencoba untuk meminta izin di luar dari ketentuan yang ada, itu adalah ilegal. Kan itu tujuan OJK. Ya, berarti kalau di luar dari 3 hal yang dibolehkan ini, itu adalah ilegal. Tapi liciknya si pinjol, dia mengakses di luar dari 3 hal itu melalui double akses. Ketika Anda mengizinkan akses kamera, itu sudah mengizinkan akses galeri. Ya, ketika Anda mengizinkan akses mikrofon, itu sudah mengizinkan akses yang lainnya. Begitu juga dengan lokasi. Inilah yang tidak dibongkar. Kenapa abang bisa bilang kayak gitu, Bang? Karena ancaman dari debt collector, contoh debt collector dari pinjol legal misalnya, dari mana dia bisa memunculkan data kontak seseorang? Ya, sementara jelas-jelas OJK mengatur mereka hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, lokasi. Ketika gagal bayar, bisa pula si DC menunjukkan semua data kontak orang. Ya, berarti kan ada hal yang licik dalam hal ini. Ya, ada yang double izin dalam 1 kali klik. Ya, mungkin kita mengizinkan kamera, ya double. Selain kamera mereka akses, galeri juga mereka akses. Atau dari mikrofon, selain mikrofon diakses, data kontak juga diakses. Atau lokasi juga seperti itu. Ya, inilah yang sangat disayangkan, yang saya kecewa sama OJK di situ. OJK diberikan penghargaan sebagai penyidik terbaik oleh Bareskrim Polri. Tapi sayang banget, OJK tidak mampu memecahkan masalah ini. OJK beranggapan 3 aturan mereka benar-benar diterapkan atau ditaati oleh pinjol. Ini yang sangat kita sayangkan. Sehingga menderitalah masyarakat yang ada di Indonesia ini. Ya, satu-satunya atau salah satu yang membuat orang nekat mengakhiri hidup, teroran melalui data kontak atau pengancaman dari data-data pribadi. Ini salah satu pemicu akibat kebuntuan pikiran dari nasabah yang telat bayar dan gagal bayar. OJK tidak pernah mengkaji hal ini. Ya, rasa kekecewaan saya sama OJK itu hanya sebatas ini gitu loh. Kalau soal denda, soal bunga, oke, semuanya sudah dibatasi. Lumayan bagus lah, cuman pendistribusiannya mungkin belum maksimal. Tapi dalam pelacakan-pelacakan hal ini, ya, penerapan aturan kayak kamera, mikrofon, lokasi, OJK tidak uji secara prakteknya. OJK tidak mampu melakukan penyelidikannya. Padahal akses apa sih yang tidak dimiliki oleh OJK? OJK bisa kok menembus akses itu. Mereka ada IT-nya, ya, mereka ada pengembang yang bisa menembus ini, bisa melakukan penyelidikan secara digital. Nggak harus juga secara manual langsung datangi, kan nggak mungkin. Inilah yang sangat saya sayangkan gitu loh. Sehingga penagihan dengan menggunakan ancaman data-data pribadi masih berlanjut. Penagihan dengan konsep mempermalukan, menyebarkan data masih juga berlanjut. Ya, ini belum lagi dengan bunga dan denda yang dibebankan cukup besar. Belum lagi caci maki, belum lagi penyalahgunaan data, banyak lagi. Dan hal inilah yang bikin saya kecewa. Aturan demi aturan oleh OJK, aturan yang selalu diterbitkan oleh OJK, ketika dilanggar, OJK tidak pernah mempublikasi sanksi apa sih yang dijatuhkan terhadap pinjol ini. Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Kan banyak banget itu aturan yang diciptakan oleh OJK, oke? Dan habis itu buat si yang bertanya tentang yang katanya si rupiah cepat melacak lokasi Anda nggak perlu takut hal itu. Ya, kan sudah saya jelaskan tujuan mereka melacak itu adalah ingin mengkonfirmasi.
Ya, sekarang mereka mau skip tracing kayak mana? Orang Anda balas-balasan via WhatsApp, ya. Orang Anda terang-terangan menjawab chat mereka via WhatsApp, nomor Anda aktif, alamat Anda valid. Ngapain lagi mereka melacak-lacak lokasi Anda? Anggap aja debt collector bodoh sedang berargumentasi dengan Anda, sedang menunjukkan suatu kebodohannya terhadap diri Anda. Ya, tujuan untuk pelacakan lokasi itu, pertama, nomor tidak bisa dihubungi, kedua, alamat sudah tidak jelas. Ya, itu sah-sah saja mereka melakukan pelacakan lokasi. Di mana keberadaan yang bersangkutan, nomor mana yang sedang mereka gunakan, di media sosial mana mereka aktif, boleh. Ya, ini kan nggak ada satupun nomor. Oke, nomor Anda tidak aktif, alamat valid, benaran alamat itu. Ya, jadi nggak usah Anda dengerin debt collector bodoh yang hanya membuat panik Anda. Dia tidak paham arti pelacakan lokasi itu seperti apa. Ya, dia hanya mampu menyebutkan karena tujuannya adalah kalau dia bilangin kami akan lacak media sosial Anda supaya Anda bisa berpikir pelacakan media sosial ini adalah mempermalukan. Pasti itu pikiran Anda. Ya, dan Anda ketakutan. Tujuan dia juga seperti itu, membuat Anda ketakutan. Ya, jadi ke depannya kalau ada yang masih mengancam-ancam Anda dengan ingin melacak lokasi dan segala macam, kalau Anda terlalu bingung untuk jawab apa, mendingan abaikan aja deh, daripada ada kebuntuan nanti dalam pemikiran. Ya, anggap saja tong kosong sedang menunjukkan suatu bunyinya padahal nggak ada gitu loh. Ya, biarkan aja mereka bekerja sesuai perintah dari perusahaan mereka. Yang penting kita kalau mampu bayarkan, kalau tidak ya sudah persetan lah dengan hal itu. Yang penting fokus memperbaiki hidup Anda, karena sayang banget kalau Anda hanya masih memikirkan satu permasalahan tentang gagal bayar dan telat bayar, Anda tidak akan mampu lagi memulihkan kehidupan Anda. Ya, hidup Anda sudah hancur, hidup Anda sudah jauh dari kata ada. Sudah saatnya Anda benahi diri Anda, fokus untuk memperbaiki hidup Anda untuk kedepannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.